Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak DPR yang sudah memfasilitasi kami untuk bisa melaksanakan RDP pada yang sedang berjalan pada saat ini. Yang kedua, terima kasih kami juga kepada pihak-pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di ruangan ini. Baik, lanjut saja mungkin ke substansi yang akan kami bawakan. Jadi mungkin permulaan ataupun awal dari kami yaitu kami meminta ketersiapan pihak-pihak atau lembaga inisiatif itu yang diundang itu bahwa bisa menunjukkan hubungan yang mana yang memang diundang LPP dan tidak diundang, dan kita cross check seperti apa teman-teman yang kami sampaikan di pernyataan sikap kita maupun pesan yang kami sampaikan di sekretariat. Mungkin pihak dari DPR bisa cross check kembali. Jadi aspirasinya sudah ini yang disampaikan, hanya itu. Saya menginginkan itu saudara saya. Begini Pak, Ya. kita cross check dulu pihak-pihak yang diundang itu apakah sudah cukup atau tidak, karena tidakkah akan kita temukan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan jika memang pihak tersebut tidak datang. Baik, mungkin itu saja. Yang diundang kita kepala desa, camat, BPN, dan BPN. Kemudian pemerintah daerah, kemudian perusahaan. Gitu ya. Ya, kepala desa, camat, dari BPN. Oh, tidak tahu. Nah, Oh, mendampingi kasus. Kok tidak tahu ini mereka yang hadir? Hah? Oh, harus tahu kok yang hadir. Begini Pak, izin masuk Pak. Oh, mendampingi itu ini. Izin masuk Pak. Izin masuk. Oke. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, yang dimaksud sama teman saya tadi bahwa di penyampaian aspirasi kami pada tepatnya tanggal 8 Agustus hari Senin itu kami meminta pihak-pihak yang terkait untuk diundang. Nah, di mana yang kami minta itu pada saat itu adalah kepala desa, rumpun, BPN, dan pihak perusahaan. Nah, pada saat itu masuklah undangan dari sekretariat. Nah, di situ kami men-cross check apakah pihak dari rumpun ini sudah diundang atau tidak. Ya. Maka dari itu yang dipertanyakan teman saya tadi bahwa apakah hari ini pihak rumpun turut hadir dalam agenda RDP ini? Nah, ada nggak rumpun yang kita tahu di sana? Rumpun apa namanya? Itu Sapana. Hah? Sapana. Ya, saya bisa kalau ada yang bilang dari rumpun ini pasti kita undang rumpun ini namanya, tapi kan kita tidak tahu rumpun apa di sana. Ya, ada nggak? Ada rumpun apa namanya? Rumpun Sudah Sapana. disampaikan ke DPRD kemarin. Ya. Di pernyataan Di pernyataan sikap, Pak. bisa dibaca ulang Pak. Ya, nah, silakan. Terima kasih. Saya ini kan apa namanya aliansi terkait sama tenis. Teman-teman kan mendampingi masalah ini. Harusnya tahu kok siapa-siapa yang para pihak yang terkait dengan kasus yang kalian dampingi. Ini kan saudara semua ini di sini. Kita sudah mau mulai masih mempertanyakan. Iya Pak, gini. Sudah ada, saya kasih tahu kan ya. Ini kepala desa sudah ada, camat sudah ada. Karena tadi sudah disampaikan pihak rumpun. Camat sudah ada, BPN sudah ada. Siapa yang kalian cari? Maksudnya Pak, di sini itu rumpun itu bukan perorangan dia Pak, bukan nama orang. Atau kalau dia hadir satu orang mewakili rumpun, berarti sudah itu. Dan satu orang itu DPR mengundang itu ke siapa? Atas perwakilan rumpun itu. Ada nggak yang hadir rumpun sini? Ada. Ada. Siapa yang undang? DPR. DPR pasti yang undang berarti. Ya, oke ya, kita mulai. Tidak usah di, ya, silakan Pak Ketua.
Ya, silakan lanjutkan tadi. Apa yang disampaikan? Baik, terima kasih kepada pihak DPR yang sudah memproses pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya mungkin saya lanjut ke bentuk aspirasi kami semenjak kami datang 1 minggu yang lalu, yaitu terkait permasalahan lahan di Kabupaten Utara, terkhususnya di bagian Desa Mapia. Pertama, lahan tersebut dengan hadirnya keresahan masyarakat yang kami dapatkan, kami turun ke Desa Mapia dengan kawan-kawan. Di sana 5 hari kami berada di sana dan mendengar pernyataan-pernyataan yang kami dapatkan dari masyarakat dan mencari bagaimana sahnya pernyataan dari masyarakat tersebut terkait konflik-konflik yang ada di sana. Yang pertama saya pertanyakan itu adalah apakah pihak DPR tahu bahwa di sana itu ada konflik? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kami adalah apakah pihak DPR tahu bahwa di tanah Mapila, di desa Mapila itu terjadi konflik di antara masyarakat. Yang kedua adalah konflik lahan. Lahan tersebut pengakuan dari banyaknya masyarakat yang saya dengar, lahan tersebut masuk di bagian tanah kas desa. Tanah kas desa itu pada substansinya yang kami tahu sepanjang ini tanah kas desa itu adalah tanah yang dipergunakan desa sebagai aset desa. Jadi pertanyaannya, apakah masyarakat sudah merasakan kemanfaatan dari tanah kas desa yang menjadi program BUMDes desa itu? Itu yang kedua. Yang ketiga tentang keabsahan SKT. Kami meminta transparansi dari pihak perusahaan karena dari aksi pertama kami di depan perusahaan, pihak perusahaan mengatakan bahwa perusahaan itu akan memberikan membantu kami seterang-terangnya untuk bisa menyelesaikan konflik ini. Dengan ini kami meminta kepada transparansi pihak perusahaan bahwa apakah benar perusahaan itu memiliki dasar atau alas hak atas kepemilikan tanah itu, yaitu dengan perkataan perusahaan pada waktu itu adalah SKT. Kami meminta keabsahan itu dan kami meminta perusahaan bersiap menunjukkan kepada masyarakat bahwa memang SKT itu dimiliki oleh perusahaan. Itu saja mungkin Pak dari kami. Dua saja. Konyol sekali perbedaan di tuntutan kemarin. Kemarin yang dikejar pertanahan. Ya, maksud saya saya baca aspirasi yang masuk kemarin ada 4 poin, ada 3 poin. Tapi ini beda sekali dengan saya maksud itu pendalamannya ini. Kenapa misalnya adik-adik minta pertanahan bertanggung jawab terkait persoalan ini? Kan pertanahan yang diminta di sini. Baik Pak. Ya, kalau di DPR diminta kemarin itu hanya meminta difasilitasi SDP, diminta dipercepat untuk rapat ini. Kita sudah lakukan hari ini, makanya kita mau tahu pokok permasalahannya. Ya Pak, dan DPR itu tidak harus mengintervensi bahwa ini sejauh ini dan sejauh ini, karena yang DPR itu hanya memfasilitasi untuk memediasi masyarakat dan pihak yang terkait. Ya, saya mediasi ini, saya sudah mediasi ini. Dan DPR tidak harus mengintervensi dengan hal-hal bahwa dulunya itu ke BPN dan sekarang ke DPR, dan sekarang jauh lagi perbedaannya. Tidak harus itu. Nah, saya baca aspirasi adik-adik ini. Ya. Coba dibaca ulang aspirasinya ini. Meminta kepada BPN untuk menjelaskan, makanya di agenda tadi saya tawarkan, ada silakan sampaikan aspirasinya, kita persilakan BPN untuk memberikan keterangan, kita persilakan kecamatan dan desa memberikan keterangan. Nah, kalau seperti itu sama dulu bicara. Kita sudah ke BPN Pak. Hah? Kita sudah ke BPN. Tunggu dulu. Kamu ke BPN, saya tadi tanyakan agenda ini, semua sudah sepakat. Ya, di sini saya ngatur rapat ya. Ya, saya berhak keluarkan adik-adik kalau bisa kita lakukan di sini. Ya, tadi saya sudah tawarkan ini agenda. Pertama, adik-adik sampaikan aspirasi. Kemudian kedua, kita keterangan ke BPN. Iya kan? Kemudian kita minta keterangan camat. Tidak ada kan yang protes apa agenda kita? Hari ini kita minta ke DPR untuk menjawab gimana, tidak ada agenda sini. Maksud saya begini, kita
Setelah selesaikan agenda ini, kemudian kita diskusi apa tanggapan anggota DPRD persoalan ini. Gimana kira-kira? Jadi mungkin poin saja itu Pak, terkait keterbukaan pihak perusahaan dengan atau alasan Berarti kalau ini tidak usah ada keterangan camat desa, cukup perusahaan. Gitu. Izin masuk Pak. Mungkin yang dimaksud yang semacam ada kaitannya dengan DPR itu kan sebelum kita bertandang di kantor DPR ini kita sudah bertandang di di pertanyaan. Dan situ kita melakukan pertanyaan bahwasanya karena kenapa kita ke sana itu karena begini Pak sebenarnya jangan sampai ada ikut campur tangan bahwa terbitnya ini SKT. Akan tetapi pihak dari BPN dia menjelaskan bahwasanya mereka tidak ada kaitannya dengan itu. Mereka hanya memiliki posisi bahwasanya hanya menerbitkan sertifikat Ya. dengan dasar SKT. Berarti BPN tidak perlu kita hadirkan di sini. Ya. Sudah jelas media penjelasannya. Iya Pak. Ya. Berarti BPN sudah tidak usah diminta keterangan. Iya, kalau tadi saya susun agenda, tidak ada protes. Kan? Saya susun agenda pertama adik-adik yang bicara, kedua BPN, ketiga camat desa. Tidak ada yang protes. Jadi bagaimana? Jadi siapa Pak? Siapa? Kita langsung ke perusahaan. perusahaan dulu. Atau saya tetap konsisten dengan kesepakatan awal. Iya. Jadi pertama kita minta keterangan kepada BPN terkait persoalan ini. Tadi karena ini yang kita sahkan lagi dasar. Nanti sebentar camat, desa, kemudian ke perusahaan. Ya, saya persilakan ke BPN supaya kita tahu juga di DPR. Soalnya kita akan diundang. Ternyata tidak dibutuhkan. Silakan Pak. Yang lain. Silakan. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita yang menghormati Dewan Hormat yang kami hormati Pak Sekda, Pak Asisten, Kepala Dinas, Pak Kabak, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu dari Aliansi Masyarakat Makilang bersama Lingkar Kajian Mahanis. Tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa dari BPN ada 2 tuntutan yang berat ini. Pertama terkait keabsahan dokumen, yaitu SKT, dan tanggung jawab BPN terhadap hak masyarakat terkait sana. Mungkin saya awali dengan bagaimana kasus ini berawal dari pihak perusahaan, dalam hal ini PT BNR ingin memperoleh tanah dalam rangka melaksanakan usaha. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, dalam hal memperoleh tanah untuk kegiatan usaha, maka hal yang ditempuh adalah meminta izin lokasi atau sekarang mungkin istilahnya KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Untuk dokumen KKPR ini sebelum diterbitkan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana terlebih dahulu mengeluarkan pertimbangan teknis. Kita harus tahu dulu bahwa KKPR ini ada 2 fungsinya. Yang pertama sebagai persetujuan untuk pemanfaatan kesesuaian ruang, dan yang kedua sebagai izin bagi perusahaan
untuk memperoleh tanah. Mungkin saya masuk ke pertimbangan teknis saja karena KKPR ini bukan BPN yang keluarkan. Jadi pertimbangan teknis ini menjelaskan bagaimana tata cara dan ketentuan dalam hal memperoleh, memanfaatkan dan memiliki tanah. Kita ketahui bahwa lokasi ini kan di Desa Mapila dan Mulasa. Tentu di sana teman-teman pas membuat pertimbangan teknis itu datang ke sana, melihat penguasaan tanah di sana kayak apa. Apakah tanah di sana itu hutan? Apakah sudah dikuasai masyarakat? Kemudian dilihat keadaan tanahnya. Sehingga dari situ di pertimbangan teknis itu memberi arahan. Karena itu tanah-tanah masyarakat tentu untuk memperoleh tanah itu harus dengan tentunya memberikan ganti rugi pada masyarakat. Kalau misalnya kawasan hutan tentu tidak perlu ganti rugi, tinggal berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian banyak syarat-syarat lain yang ini di syarat yang di situ, misalnya tidak menutup akses masyarakat nanti kalau misalnya sudah memperoleh tanah. Kemudian kami sampaikan juga kami sudah menerima laporan terkait pelaksanaan atau realisasi pembebasan atau perolehan tanah oleh perusahaan itu tertanggal 13 Mei 2022. Jadi dipersyaratkan untuk perusahaan itu maksimal 3 tahun setelah memperoleh izin lokasi atau KKPR, minimal 50% dari tanah yang ingin dibebaskan harus bisa terrealisasi. Sebagai info bahwa perusahaan ini diberikan izin untuk memperoleh tanah seluas 766,103 hektar. Dan dari luas tersebut, untuk laporan yang pertama ini sudah melaksanakan pembebasan seluas 433,31 hektar atau 56,56%. Tentu ini karena masih dalam tahap pembebasan, ya seperti ini tadi disampaikan tadi, apakah di sana kami tahu ada konflik di sana? Ya tentu dari media sosial atau dari teman-teman pasti tahu, mendengar. Tapi karena kita diatur oleh ini aturan perundangan yang berlaku, maka yang namanya pengaduan, sengketa atau konflik pertanahan itu menjadi kewenangan BPN bila di situ sudah dikeluarkan produk hukum oleh kementerian atau kantor pertanahan. Yang kami keluarkan dari kantor pertanahan Kabupaten Bombana hanya sebatas pertimbangan teknis. Itu pun pertimbangan teknis itu dalam rangka mengeluarkan dokumen KKPR. Jadi tidak ada produk hukum di situ. Jadi di situ hanya sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan RT RW yang ada, sesuai atau tidak sesuai, hanya sebatas itu. Kemudian terkait tuntutan bagaimana keabsahan dokumen dalam pendaftaran tanah, kami di BPN akan menerima berbagai dokumen pendukung terkait salah satunya misalnya alasan dalam pengurusan sertifikat. Tapi di sini belum sampai ke situ.
perusahaan belum sampai untuk mengurus sertifikat. Ya. Keabsahan itu kami tidak punya kewenangan ya. Jadi sekali lagi terhadap surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi manapun, BPN tidak mempunyai kewenangan untuk menguji material terhadap surat-surat itu. Apakah ini kuat, apa sah? Jadi kami menerimanya sepanjang tidak ada yang lain, ya kami menerima sebagai pembuktian yang sah. Cuma ya memang kita harus menyadari, dan mungkin ini kepada Pak Desa mungkin saya sarankan ya jangan terlalu banyak membuat SKT. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Surat keterangan kalau menurut saya itu merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat karena diatur dalam suatu peraturan perundangan. Ya, misalnya notaris misalnya ada aturannya kalau dia boleh mengeluarkan akte, surat keterangan dokter, yang boleh mengeluarkan itu ya rumah sakit, berkelakuan baik yang boleh mengeluarkan ya kepolisian karena diatur. Saya tidak tahu apakah SKT ini ada mengatur bahwa dikeluarkan oleh desa atau bagaimana. Ya nggak terlalu paham. Tapi kami di BPN dengan kalau misalnya itu tidak ada surat-surat itu, penguasaan fisik bidang tanah aja kami terima. Nanti dilegalisasi atau mengetahui oleh Pak Desa itu ya. Selama ini kami sarankan bukan dalam bentuk SKT. Ya karena kasihan nanti Pak Desa kalau SKT. Kenapa jangan sampai lanjut ke pengadilan, ada yang menimbulkan hak baru, terus dipersoalkan masalah kewenangannya, nanti Pak Desa yang jadi sasaran. Sebaiknya jangan mengeluarkan itu kalau memang dasarnya kurang kuat. Misalnya kalau mungkin di Jawa boleh lah. Ya kenapa? Dia punya data administrasi pertanahannya bagus, ada letter C-nya. Ya mungkin kalau dia mengeluarkan suatu keterangan yang valid, ya bisa dimaklumi karena ada data-datanya. Kalau di kita di Sultra, setahu saya itu belum ada basis administrasi di desa, sehingga saya sarankan untuk tidak terlalu banyak memberikan SKT. Kemudian terkait tanggung jawab BPN terhadap hak masyarakat. Pada kesempatan ini saya hanya mengimbau saja kepada Bapak Ibu semua yang punya tanah. Sekarang ada programnya Pak Jokowi PTSS. Ini kesempatan yang sangat bagus sebenarnya. Kalau misalnya Bapak Ibu semua bisa bersedia untuk mensertifikatkan tanahnya. Ya kenapa? Ya, karena sesuai dengan perundangan yang berlaku bahwa sertifikat itu merupakan bukti hak yang terkuat. Ya kami dari BPN ya jelas karena kami mengurusi masalah legalisasi di bidang tanah, tentu lebih mengakui terkait tingkatannya. Kalau misalnya hierarkisnya misalnya sertifikat, SKT, kwitansi, tentu kami lebih pilih inilah sertifikat. Walaupun di pengadilan belum tentu itu sertifikat benar dibanding dengan kwitansi. Kenapa bisa seperti itu? Pertama karena hukum kita itu menganut sistem pendaftaran tanah negatif. Jadi pemerintah atau negara tidak ini mengakui data-data yang ada di sertifikat itu karena itu data dari Bapak Ibu yang kita kumpulkan. Jadi siapapun bisa melakukan gugatan ke pengadilan. Kalau orang yang bersangkutan bisa membuktikan lain selain data yang disertifikat bisa dibatalkan. Makanya sekarang saya memang mendaftarkan tanahnya karena ada wacana untuk ke depan. Kalau pendaftaran tanah kita sudah 85%, maka kita akan beralih ke sistem positif. Kalau
Jadi sertifikat atau tanah yang sudah kita miliki sudah tidak bisa diganggu gugat. Seandainya pun di pengadilan kalah, maka yang menanggung segala akibat kerugian adalah pemerintah atau negara. Jadi itu. Jadi hanya itu yang bisa kami berikan dari BPN. Saya menghimbau kalau memang masyarakat banyak tanahnya, nanti kami usulkan ke sana tahun depan. Yang penting konsisten 3.000, 5.000 kami arahkan ke sana untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Jangan nanti pas ada masalah baru ingat tanahnya. Seperti ini. Mungkin untuk lebih fokus kalau menurut saya, ini kan sudah ada laporan dari perusahaan PT BMR, ya, sudah melaksanakan pembebasan tanah sebanyak 4 tahapan ya. 433. Berapa kali tahapan ini? Iya. Kalau menurut saya, yang keberatan tinggal melihat aja di sini yang mana tanahnya. Ada kan ada petanya ini, jangan terlalu meluas begitu. Iya. Ini berapa bidang? Yang jadi pertanyaan saya, apa semua yang 430 berapa ini bermasalah semua berbeda? Saya takutnya cuma 1-2 orang yang mengklaim. Jadi kita harus fokus. Jangan tuntutannya macam-macam. Jadi sekali lagi saya pun membela PT BMR, tapi kita harus memberi kepastian investasi. Oh ini usir BMR, apa aja BMR? BMR itu nggak salah, dia sudah mendapatkan izin, dia sudah mengganti rugi. Ya ini aja dicari yang mana nih tanahnya ini, ada pertanyaan nih. Kita nanti dari PT BMR menjelaskan, jadi bebaskan ini. Terus yang bapak ibu yang merasa punya, tunjuk yang mana nih tanahnya yang diambil, yang dijual orang lain. Nggak usah terlalu melebar. Jadi untuk sementara mungkin Pak itu yang bisa saya jelaskan. Terima Kasih, Pak. Cukup cerah betul. Jadi ada berapa yang saya catat, Pak? Ya terkait masalah tanah di sana. Yang pertama terkait masalah gelap saham tanah. Kalau diminta BPN untuk untuk mengetahui gelap saham tanah itu, BPN sama sekali tidak punya kewenangan untuk menguji secara material. Ya, kemudian kedua terkait masalah hak tanah, masyarakat minta juga pertanggungjawaban kepada BPN. Ya cukup hanya dorongan karena memang susah juga kalau masyarakat tidak punya sertifikat. Makanya ayo lomba-lomba untuk buat sertifikat kalau punya tanah. Ya, jadi yang terpenting sebenarnya yang terakhir Pak, yang saya copy terpenting itu yang terakhir. Ayo konsentrasi kita. Jadi mana titik masalah tanah ini yang diambil oleh perusahaan. Ya, pasti adik-adik punya data, pasti adik-adik nantinya punya data. Karena di antara 433 yang sudah sekian-sekian yang sudah dibebaskan, di posisi mana? Ya, saya yakinnya juga adik-adik dari aliansi ini punya terkait masalah itu. Nah, sebelum kita konsentrasi itu, kita persilakan ke Ibu Camat dulu. Ya, ke BPN. Oh iya. Nah, sebelum Ibu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke BPN saja Pak. Soal SKT, ini SKT kan banyak sekali yang diterbitkan Pak, dan menjadi pangkal dari segala perselisihan yang muncul ke kami. Sebenarnya SKT ini kekuatan hukumnya bagaimana? Artinya SKT ini kan satu kekuatan hukumnya bagaimana? Terus bagaimana misalnya kalau penguasaan fisik tanah itu oleh seseorang, tapi SKT-nya diterbitkan oleh pemerintah setempat bukan atas nama orang. Bagaimana menurut Pak? Dua pertanyaan. Jadi begini Pak, nanti misalnya perusahaan datang untuk mengurus sertifikatnya. Ya kalau masalah SKT kami tidak ini juga, maksudnya menolak mentah-mentah, tapi yang kami ini kan nanti yang menjadi alasan yang utama adalah peralihan dari orang yang bersangkutan dengan perusahaan yang bukan SKT-nya. Jadi ini loh sudah beralih menjual tanah seluas ini dengan harga segini.